rupiah. Pukul 6 waktu Indonesia Tengah dari Rotendao, Nusa Tenggara Timur. Inilah Warta Berita NTT Pagi Radio Republik Indonesia Rote, edisi Selasa 10 Januari 2023. Mendengar dua informasi yang mengawali Warta Berita di pagi hari ini. Di antaranya, hadir di tengah masyarakat, Kapolres Rotendao meminta masyarakat menyampaikan secara langsung terkait situasi Kamtibmas. Realisasi pajak Nusa Tenggara Timur di tahun 2022 tumbuh positif. Dan pendengar, inilah Warta Berita Pagi selengkapnya bersama saya Dina Yulianti. Hadir di tengah masyarakat, Kapolres Rotendao meminta masyarakat menyampaikan secara langsung terkait situasi Kamtibmas. Informasi berikut disampaikan Lian Aplugi. Saya minta pendapat dari Bapak Ibu semua, atau ada hal-hal yang kira-kira perlu saya pribadi, kemudian secara kedinasan. Kapolres Rotendao AKBP Inyoman Putra Sandita didampingi Kapolsek Loba Lain Ibda IGD Putu Parwata hadir di tengah masyarakat guna mendengar langsung keluhan maupun masukan dari masyarakat terkait Kamtibmas. Dihadiri oleh masyarakat Kelurahan Metina, Kapolres Inyoman membuka kesempatan untuk masyarakat menyampaikan secara langsung tentang situasi Kamtibmas di lingkungan Kelurahan Metina. Saya minta pendapat dari Bapak Ibu semua, atau ada hal-hal yang kira-kira perlu saya pribadi, kemudian secara kedinasan sampai di tataran polsek, masukan yang sifatnya konstruktif, positif, tolong diberikan kepada kami. Hal ini mendapat respon positif dari masyarakat. Beberapa keluhan masyarakat terkait Kamtibmas dan masukan serta apresiasi diungkapkan masyarakat dalam kegiatan ini. Salah satu apresiasi diungkapkan Ketua RW 2 Kelurahan Metina, Johan Lenggu, yang mengatakan kehadiran Kapolres untuk berdiskusi langsung dengan masyarakat merupakan hal yang patut diapresiasi. RW 02. Pertama-tama saya ingin memberikan apresiasi kepada Pak Kapolres beserta dengan Kapolsek beserta dengan jajarannya, bahwa ini merupakan hal yang pertama kali saya alami, di mana bahwa kali ini seorang Kapolres yang datang turun langsung ke rakyat untuk mendengarkan isi hati dari masyarakat. Karena selama ini yang saya tahu bahwa ketika kita bertemu, jangankan dengan Pak Kapolres, mungkin dengan Pak Kapolsek saja mungkin kita harus janjian dulu atau bagaimana. Itu hal yang sangat baik. Menanggapi keluhan dan masukan dari masyarakat, Kapolres Rotendao AKBP Inyoman Putra Sandita memberikan beberapa arahan mengenai hal yang disampaikan oleh masyarakat. Kapolres Inyoman juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh elemen masyarakat yang terus bekerja sama menjaga situasi Kamtibmas tetap kondusif. RRI Rote, Yan Aplugi melaporkan. Pendengar, realisasi pajak Nusa Tenggara Timur di tahun 2022 tumbuh positif. Berikut informasinya dilaporkan Rilen Poi. Jadi kita melihat di sini untuk belanja pemerintah pusat dialokasikan 10,8 triliun rupiah, untuk transfer ke daerah dan dana desa dialokasikan 23,8 triliun rupiah. Kepala Ditjen Perbendaharaan Wilayah Nusa Tenggara Timur, Catur Arianto Widodo mengatakan bahwa untuk APBD Nusa Tenggara Timur semua telah disalurkan dengan baik, termasuk untuk TKD, DAK non-fisik, dan dana desa. Menurutnya, APBN 2023 berjalan pada 1 Januari 2023 dan DIPA sudah diserah terimakan untuk tahun 2023 ini. Jadi ini juga ada sebaran dari belanja pemerintah pusat per jenis belanja. Ada untuk belanja pegawai sebesar 3,38 triliun, belanja barang 4,53 triliun, belanja modal 2,87 triliun, dan bantuan sosial 23,5 miliar rupiah. Kemudian juga yang terpenting adalah meningkatkan akurasi penyaluran dana bansos dan dana bantuan pemerintah. Jadi dari waktu ke waktu perlu terus memperbaiki kualitas data yang ada di DPKS, data terpadu kesejahteraan sosial ya, yang sehingga akurasi ataupun penyaluran dana bantuan sosial nantinya akan mencapai sasaran. Sementara itu terkait dengan realisasi pajak di Nusa Tenggara Timur pada tahun 2022, semua telah terrealisasi dengan baik dan tumbuh dengan positif di angka 11,5%, seperti yang dikemukakan oleh Kepala Ditjen Pajak Wilayah Nusra, Syamsinar. Jadi seluruh jenis pajak di Provinsi Nusa Tenggara Timur ini tumbuh positif seperti itu.
ini mengalami pertumbuhan di angka 11,56%, dan tadi adanya belanja pegawai yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun daerah. Di situ ada PPh pasal 21-nya atas tunjangan hari raya, kemudian adanya juga kenaikan PPh pasal 25 dan 29 ini yang ditunjukkan dengan adanya perbaikan ekonomi pastinya di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kemudian adanya juga setelah dari program mengungkapkan sukarela. Catur menjelaskan beberapa langkah yang perlu dilakukan oleh pemerintah, yaitu meningkatkan kualitas perencanaan dan meningkatkan kedisiplinan dalam pelaksanaan rencana kegiatan agar semua proyek dan kegiatan dimaksud boleh berjalan dengan baik. Dari Kupang, Rewan Poik melaporkan. Pendengar, terima kasih Anda masih mendengarkan kami, Warta Berita NTT Pagi. Serah terima jabatan 5 pejabat utama di lingkup Polda NTT, Kapolda NTT Irjen Polisi Joni Asadoma memerintahkan kepada seluruh jajaran operasional di tingkat Polda sampai Kapolres di wilayah untuk selalu siap siaga 24 jam menghadapi cuaca buruk saat ini yang kurang bersahabat jika sampai terjadi bencana alam. Informasi berikut disampaikan Vence Sakarias. Menghadapi situasi cuaca buruk saat ini, Kapolda Nusa Tenggara Timur Irjen Polisi Dr. Andos Joni Asadoma meminta seluruh jajaran operasional baik di tingkat Polda maupun Polres agar selalu standby 24 jam. Hal ini dilakukan guna mengantisipasi siaga bencana menghadapi kondisi cuaca yang kurang bersahabat. Hal itu disampaikan Kapolda Nusa Tenggara Timur Irjen Polisi Joni Asadoma ketika memimpin upacara serah terima jabatan pejabat utama di lingkup Polda Nusa Tenggara Timur. Menurut Kapolda, saat ini kita tengah menghadapi cuaca buruk, baik itu hujan angin, banjir, dan gelombang yang tinggi. Untuk itu seluruh jajaran, baik di tingkat Polda, jajaran operasional, direktorat maupun Polres jajaran, semua selalu siap siaga 24 jam. Personil dan perlengkapan secara berjenjang di lapangan disiapkan disusun dengan baik, sehingga setiap kali ada kejadian yang membutuhkan kehadiran polisi, khususnya kejadian bencana alam, mulai dari skala yang paling kecil sampai skala yang paling besar, Polri harus hadir di tengah-tengah masyarakat. Itu saya mengimbau pertama aparat kepolisian seluruh NTT agar siap siaga 24 jam, personil dan perlengkapan ini siap sehingga setiap saat terjadi bencana mereka harus segera bisa bergerak ke lokasi bencana untuk memberikan pertolongan kepada masyarakat. Lebih jauh, Kapolda Nusa Tenggara Timur mencontohkan beberapa kasus yang terjadi di Kabupaten Kupang dan Kabupaten Alor. Pada saat bencana, kehadiran Polri sangat cepat untuk membantu masyarakat yang terdampak bencana. Jenderal Bintang 2 di lingkup Polda Nusa Tenggara Timur tersebut meminta seluruh jajaran agar siap. Ya, terutama saya menghimbau kepada masyarakat ya untuk waspada, ya waspada, berhati-hati ketika berada di tempat atau lokasi yang bisa terjadi bencana, ya. Apakah itu tanah longsor, apakah itu banjir bandang, ya, apakah itu sungai meluap dan sebagainya. Seperti yang terjadi di Takari juga, ya, kemarin di Patulai Barat juga begitu, luapan sungai itu menyebabkan beberapa rumah itu. Selain itu, Kapolda Tenggara Timur juga mengatakan tidak bisa bekerja sendirian. Penanggulangan bencana harus bersama-sama dengan seluruh unsur dan pemerintah serta masyarakat. Pendengar, Anda bisa mendengarkan kami dan juga menonton kami melalui YouTube channel kami di RRI Rote dan mendengarkan kami melalui RRI Playgo. Kita menuju ke informasi berikut. Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Malaka tahun 2023 membangun lampu jalan guna mencegah hal yang tidak diinginkan. Selengkapnya dilaporkan Al-Badar Rumra. Pemerintah Kabupaten Malaka memiliki kewajiban untuk membangun lampu jalan guna mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Bahkan dengan lampu jalan itu dapat memperindah Kabupaten Malaka terutama di malam hari. Sehingga di tahun 2023 ini Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah membangun 250 titik lampu penerangan dengan menggunakan APBD untuk mendukung program tersebut. Hal ini disampaikan Sekretaris Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Malaka, Marcelina Kalau SSIP. Dikatakan daerah
perkotaan meliputi listrik, air bersih, termasuk program lainnya, sehingga dengan dibangunnya lampu jalan itu dapat mendukung pembangunan di wilayah tersebut. Pemerintah Kabupaten Malaka pada perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah APBDP Kabupaten Malaka tahun anggaran 2021 melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah telah melaksanakan kegiatan pengadaan jaringan listrik lainnya, yaitu pekerjaan pemasangan lampu penerangan jalan tahap 1 sebanyak 215 titik lampu. Sekretaris Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah menambahkan penempatan lampu jalan harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, sehingga dengan tujuan pemasangan lampu jalan itu dapat memberikan yang terbaik bagi masyarakatnya. Melanjutkan kegiatan pengadaan jaringan listrik lainnya, yaitu pekerjaan pemasangan lampu penerangan jalan tahap 2 sebanyak 216 titik lampu. Laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang pelaksanaan pekerjaan dan kemajuan visi pekerjaan. Untuk itu, Harsilona Klau mengharapkan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Malaka agar tetap menjaga dan merawat lampu jalan yang terpasang di pusat kota maupun di desa-desa, sehingga lampu penerangan jalan terlindungi dengan baik guna menjawab kebutuhan masyarakat di wilayah itu. Pendengar, angka kasus kecelakaan lalu lintas laka lantas di Kabupaten Timur Tengah Utara (TTU) tahun 2022 naik 15,91%. Satlantas Polres TTU berkomitmen tahun 2023 lebih gencar lakukan sosialisasi. Laporan berikut disampaikan Feby Leolede. Memasuki tahun 2023, Polres Timur Tengah Utara melalui Satuan Lalu Lintas akan lebih gencar melakukan patroli dan sosialisasi terkait tertib berlalu lintas. Pasalnya pada tahun 2022, kasus kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Timur Tengah Utara mengalami kenaikan sebesar 15,91%. Kasat Lantas Polres Timur Tengah Utara, Ibtu Rahmat Agung Ibrahim mengatakan data tersebut merupakan perbandingan kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Kabupaten Timur Tengah Utara pada tahun 2021 dan 2022 yang terdapat kenaikan 7 kasus laka lantas. Pada tahun 2022, total jumlah kasus kecelakaan 54, sedangkan pada tahun 2021 44 kasus. Dikatakan pada tahun 2021 lalu, laka lantas yang menyebabkan korban meninggal dunia sebanyak 19 kasus, 30 kasus luka berat, dan 24 kasus luka ringan. Sedangkan pada tahun 2022, laka lantas yang menyebabkan orang meninggal dunia sebanyak 27 kasus dan 27 kasus luka berat, 23 kasus luka ringan, dengan kasus kecelakaan yang didominasi karena mengkonsumsi minuman keras dan tidak tertib saat berlalu lintas. Tingkat angka kecelakaan tahun 2021 ke 2022 mengalami kenaikan sebanyak 7 kasus. Di antaranya 2021 didominasi dengan laka tunggal dan konsumsi miras. Sedangkan kita sudah tekan untuk 2022, tetapi untuk pengaruh mirasnya masih menduduki peringkat ketiga. Jadi kita simpulkan untuk 2021 banyak 44 kasus, memang sebagian besar itu miras dikarenakan. Sedangkan 2022 yang banyak berpengaruh dengan tidak konsentrasinya pengemudi di jalan raya. Kasat Lantas Polres Timur Tengah Utara, Ibtu Rahmat Agung Ibrahim mengakui dari 54 kasus tersebut, Satuan Lalu Lintas Polres Timur Tengah Utara telah menuntaskan 51 perkara laka lantas. Pihaknya menghimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Timur Tengah Utara tidak kebut-kebutan saat berada di jalan raya. Juga menghimbau masyarakat agar tidak mengendarai kendaraan saat mengkonsumsi minuman keras atau kelelahan. RRI Atambua, Feby Leolede melaporkan. Pendengar, kita akan masuk dalam informasi terakhir.
Pertumbuhan aset perbankan di Provinsi NTT tahun 2022 mencapai 48 triliun 114 miliar rupiah. Dan berikut Analopo melaporkan. Total aset perbankan se-Provinsi NTT adalah 48 triliun 114 miliar dengan pertumbuhan 3,85%. Artinya dari November 2021 sampai dengan November 2022. Perkembangan kinerja keuangan perbankan di Nusa Tenggara Timur pada tahun 2022 mencapai 48 triliun 114 miliar dengan pertumbuhan sebesar 3,85% jika dibandingkan dengan pertumbuhan aset perbankan nasional 9,68%, sedangkan year to date-nya 7,52% dengan total aset perbankan nasional 11.000 triliun 72 miliar 535 juta rupiah lebih. Japarmen Menalu, Kepala Otoritas Jasa Keuangan OJK Provinsi Nusa Tenggara Timur menjelaskan total kredit yang disalurkan perbankan di Nusa Tenggara Timur sampai November 2022 mencapai 40 triliun 119 miliar dengan year on year-nya 7,30%, sedangkan year to date-nya adalah 6,89%. Total kredit yang disalurkan perbankan di Nusa Tenggara Timur sampai dengan November 2022 40 triliun 119 miliar, di mana pertumbuhan year on year-nya itu adalah 7,30%, sedangkan year to date-nya itu adalah 6,89%. Artinya pertumbuhan aset lebih rendah dibandingkan kredit. Jadi artinya upaya perbankan di Nusa Tenggara Timur untuk menyalurkan melalui kredit itu sudah semakin meningkat. Pertumbuhan kinerja perbankan di Nusa Tenggara Timur menurut Kepala OJK Nusa Tenggara Timur Japarmen Menalu pada bulan Oktober sampai November 2022 pertumbuhannya lebih cepat dibandingkan bulan Januari sampai September, sangat melambat, sehingga kita berharap menjadi peluang bagi pelaku UMKM termasuk pengusaha di Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk lebih optimis di tahun 2023. Kalau kita lihat di posisi Oktober-November pertumbuhannya lebih cepat lagi dibandingkan kalau kita lihat dari trend seriesnya. Januari sampai dengan Oktober, September itu masih relatif kecil, tapi di Oktober dan November sudah mulai meningkat. Kita berharap sekali ini menjadi peluang yang sangat bagus bagi UMKM dan seluruh pengusaha di Nusa Tenggara Timur untuk lebih optimis menghadapi tahun 2023. Jangan sampai tren naik, tiba-tiba nanti stagnan lagi atau malah turun. Peningkatan indeks literasi dan inklusif keuangan merupakan hasil kerjasama yang terjalin baik antara OJK, kementerian, lembaga terkait, industri jasa keuangan, dan berbagai pihak lainnya. Sasaran prioritas literasi keuangan adalah pelajar UMKM, penyandang disabilitas, dan masyarakat daerah 3T, sedangkan sasaran prioritas inklusif keuangan tahun 2023 adalah segmen perempuan, pelajar mahasiswa dan UMKM, masyarakat di wilayah pedesaan, dan sektor jasa keuangan. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Analopo melaporkan. Pendengar, sebelum mengakhiri warta berita di pagi hari ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Hadir di tengah masyarakat, Kapolres Rotendao minta masyarakat menyampaikan secara langsung terkait situasi Kamtibmas. Realisasi pajak Nusa Tenggara Timur di tahun 2022 tumbuh positif. Sekian warta NTT pagi ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dina Yulianti mengucapkan terima kasih, selamat pagi, dan sampai jumpa.